Assalamualaikum. Biasanya orang nambah itu kalau makan di restoran Padang gitu ya. Nambah nasi dah setengah lah. Tapi untuk kali ini saya malah nambahnya itu nambah check up. Penasaran aja ya soalnya. Walau itemnya banyak, di standar medical check upnya kantor kami itu tidak ada HbA1c. Tapi sebelum membahas skornya, yuk kita pahami dulu HbA1c itu soal apa sih. Nah, intinya gini, tubuh kita yang terbaik itu kalau segenap selnya serba ori, persis plek ketiplek dengan cetak birunya genetik kita. Iyalah ya, kita pada tahu. Semakin banyak sel-sel kita yang kepelintir, beda dari kondisi orinya, maka semakin usurlah kita, makin aging, seperti itu. Dan salah satu yang bikin kepelintir itu gula. Termasuk yang paling tipikal ini. Kalau protein-protein di sel-sel tubuh kita ketempean oleh gula, ya udah, nggak mungkin tetap ori. Bukan cuma nggak ori, tapi dia jadi lemah gitu deh. Kayak mangga manis, saat kadar gulanya tipis, dia mengkel solid, tapi begitu kental gulanya, lembek, lemah, nyunyut kayak gitu. Cuma ya, meriksain sel-sel tubuh kita itu satu persatu susah, miliaran jumlahnya atau mungkin triliunan. Kalau nggak percaya, silakan aja dihitung sendiri. Jadi, perlu pendekatan dengan metode sampling, dan yang dijadikan sampel itu protein yang ada di dalam darah kita, yang gampang disedot pakai jarum, yaitu yang namanya Hb atau hemoglobin, bukannya bonbin. Wah, zaman dulu sih itu kalau ada istilah bonbin segala. Sel-sel hemoglobin itu persis saja kayak sel-sel protein lain di tubuh kita, yaitu bukannya kayak Tugu Monas atau Candi Borobudur gitu, yang dari dulu jegegrek aja kayak gitu. Dia itu kayak nyamuk gitu deh, umurnya pendek. Walau kelakuannya sama, itu nyamuk yang gigit kalian malam ini tidak sama tuh dengan yang gigit kalian 3 bulan yang lalu. Mungkin dia itu generasi anak-anaknya atau cucu-cucunya atau cicit-cicitnya gitu. Nyamuk jantan umurnya rata-rata cuma 10 hari dan yang betina 42-56 hari, itu menurut hasil googling. Nah, kalau sel darah kita, hemoglobin itu umurnya rata-rata 120 harian. Jadi, kalau kita diambil darah, itu sel Hb-nya ada yang umurnya 120 hari, 119, 118, dan seterusnya, sampai ada yang baru netes, baru muncul lahir plecet. Sel itu bukan kayak netes dari telur atau lahir plecet, membelah diri gitu deh. Gampangnya nih gambarannya kayak ini, sekedar ilustrasi. Ini kalau ori semua, nggak ada yang kepelintir sedikit pun. Nah, terus kalau yang normal, HbA1c itu 5,7% atau di bawah itu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Terus pradiabetes antara 5,7 sampai 6,4 seperti grafik berikutnya ini. Rekor dunia ya, HbA1c itu ada yang sampai 61,5. Ngeri kayak gini nih, alhamdulillah. Padahal ya, HbA1c itu dekat-dekat 12% aja udah bisa komplikasi diabetes yang bikin para ahli diabetes gemeteran. Tes HbA1c ini gambaran jangka panjang. Kalau menurut para pakar, dia bisa jadi ancar-ancar segimana kadar gula jangka panjang telah mendampak pada sel-sel protein di tubuh kita, yaitu dengan memelintir sel-sel tadi itu. Sedangkan kalau ngukur kadar gula sesaat, entah gula puasa, 2 jam PP, atau kayak gitu, itu biasanya merupakan gambaran sesaat-sesaat saja. Jelas apa enggak nih gambarannya? Ilustrasinya gini lah ya. Kayak Pak Lurah kalau memantau kualitas jalan desa, bisa dengan mengira-ngira berdasarkan truk gede-gede yang lewat, atau bisa aja langsung disampling aspalannya kayak gitu. Nah, batas normalnya HbA1c menurut konsensus umum ya kayak tadi itu, jauh di bawah 5,7% itu bagus, kelas A. Kalau pas-pasan 5,7% itu juga masih oke, kelas B. Kalau lebihnya banyak dari 5,7 tapi masih di bawah 6,4%, itu lampu kuning masuk pradiabetes. Sedangkan kalau 6,4% lebih itu sudah diabetes, dan kalau di atas 12% itu diabetesnya udah kelas ngeri, innalillahi. Terus ya, kalau di treatment perlu waktu berapa lama sih supaya dapat skor HbA1c yang berubah secara cukup signifikan?
ancar-ancar dari para pakar itu baru bakalan bisa berubah signifikan sekitar 6 minggu minimal, atau bisa juga sampai 4 bulanan atau 120 harian atau 17 minggu lebih baru berubah. Dan yang udah terlanjur kena diabetes, jangan putus asa dulu. Saya pernah dengar ya testimoninya, yang HbA1c-nya itu udah 14,5, 12, ternyata bisa ditekan jadi di bawah 5,7% lagi dalam 3-6 bulan, alias bukan dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi ini bukan pakai obat-obatan metformin atau semacamnya. Kalau pakai yang itu, gula sesaat aja biasanya yang nurun seketika, tapi HbA1c-nya relatif enggak bergeming kalau pola makannya dan pola hidupnya tetap gitu-gitu keneh. Cara kekinian itu drastis, mengubah pola makan merupakan cara yang relatif lebih efektif. Bahkan ada yang tanpa pakai obat penurun. Dan itu sifatnya bukan diet yang super ketat, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi dengan model diet keto atau diet karnivor yang karbo gulanya dikurangi habis-habisan, tapi tetap boleh makan enak berupa protein dan lemak yang maknyus sampai kenyang, walaupun jangan kekenyangan berlebihan juga sih. Kayaknya gampang, tapi buat yang udah kecanduan gula karbo, ini tentunya tetap perlu tekad yang bulat, agak lonjong dikit. Nggak pakai lonjong, ding. Wah, apa tuh ini tadi? Gitu deh soal HbA1c. Terus gimana hasil cek HbA1c saya kemarin? Yuk kita buka. Bismillah. Wow, ternyata not bad. Nah, bukannya untuk disombongin, tidak perlu jumawa, tapi tiap orang itu rezekinya beda-beda kan ya. Dan subhanallah walhamdulillah, skor A1C saya, HbA1c 5,4%. Ada juga yang pakai satuan lain, bukan persenan. Ups, tapi lah ini urusan belum selesai. Sementara skor saya oke-oke saja, skor istri saya ternyata waduh, PR nih. Angkanya berapa? Kapan-kapan kita bisa bahas. Tapi setelah tahu teori-teorinya, jadi penasaran juga. Bener nggak sih metode-metode yang disaring di berbagai kanal itu efektif? Kalau bener, mestinya 3 bulan lagi HbA1c istri saya bisa masuk ke kelas A juga atau minimal kelas B. Oke deh, segini dulu ya. Soal perkembangan skor istri saya nantilah 3 bulan lagi kita cek lagi atau sekitar itu. Terima kasih.